Bab 971. Sangat memahami. Ini benar-benar tidak masalah. Hal apa yang lebih penting selain dari isi hati yang sepandang? Tidak ada yang lebih penting lagi. Audrey Han tersenyum, ingatan hanyalah poin tambahan. Jika kamu benar-benar ingin pulih, maka aku akan membawamu ke tempat yang setiap hari kita lewati, kamu pasti akan mengingatnya suatu hari nanti. Baik. Gita dan yang lainnya menunggu di luar untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada gerakan di dalam dan beberapa orang di luar tidak berbicara. Untuk sementara, Gita menusuk jarinya sendiri dengan khawatir, menggigit bibir bawahnya, melihat semua orang seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak membicarakannya. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, apakah terjadi sesuatu pada mereka berdua? Kalau tidak, mari masuk untuk melihat mereka. Waktu sudah berlalu begitu lama, keduanya belum keluar, Gita benar-benar khawatir. Semua orang tidak berbicara, seolah-olah mereka tidak bisa mengambil keputusan. Gita berkata lagi, bagaimanapun, Audrey adalah wanita hamil sekarang, aku khawatir dia akan menjadi emosional. Begitu suara itu terdengar, Audrey Han yang berdiri diam, sudah berjalan ke dalam. Gita terdiam, Audrey tampaknya masih dia sangat peduli dengan adiknya. Tapi Gita tidak akan cemburu dengan Audrey, dia hanya merasa kagum. Jika perhatian Audrey Han terhadap Audrey dapat diberikan kepadanya 1% pun, dia sudah merasa sangat puas. Tepat ketika semua orang hendak masuk, langkah kaki datang dari dalam. Langkah Gita berhenti, dia melihat Audrey Han dan Golden Ye berjalan keluar bersama. Ekspresi Golden Ye sedikit lebih baik dari sebelumnya, pada saat ini, dia meletakkan tangannya di pinggang Audrey Han dan rasa dingin di matanya telah memudar banyak. Melihat semua orang yang menunggu di sini hendak masuk ke dalam, Audrey Han tersenyum pada mereka dan berkata dengan lembut, semuanya telah bekerja keras hari ini, ayo kembali sekarang. Meskipun wajahnya tersenyum, semua orang bisa melihat bahwa matanya merah, ada tanda-tanda jelas bahwa dia menangis. Tak hanya itu, bibirnya juga sedikit bengkak. Semua orang merasa canggung dan setelah beberapa saat, mereka tahu segalanya. Gita terdiam sesaat, dia awalnya masih ingin buru-buru masuk tapi untungnya tidak. Jika dia tidak bersikeras untuk mencarinya, bukankah akan mengganggu hal baik mereka? Setelah itu, semua orang masuk ke mobil bersama, meskipun mereka datang dengan dua mobil, Golden Ye dan Audrey Han tidak akan berpisah lagi. Arthur Xiao adalah asisten Golden Ye, jadi tentu saja dia harus mengemudi untuk Golden Ye. Setelah dua orang duduk di belakang mobil maka tidak dapat memuat dua orang lagi. Jadi Audrey Han dan Gita hanya bisa memasuki mobil lain. Ini adalah kesempatan bagus untuk Gita. Dia melompat di belakang saat Audrey Han memasuki mobil, siap mengikutinya di dalam mobil. Jason di samping melihat adegan ini, menyipitkan matanya dan menatap Arthur Xiao tanpa sadar, dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Arthur Xiao sudah duduk di kursi pengemudi, tapi pandangannya melihat keluar jendela mobil, menatap Gita dan Audrey Han masuk ke mobil Jason bersama-sama. Dia menunduk dan menahan emosi yang bergulir di bawah matanya. Jason tiba-tiba memikirkan sesuatu, berjalan ke jendela dengan seringai dan melemparkan kunci mobil ke Arthur Xiao. Saudaraku, jangan bilang aku tidak membantumu, pergi sana. Arthur Xiao mengambil kunci yang dia lempar dan matanya sedikit terkejut. Pergilah, genggam kesempatan bagus ini. Telinga Arthur Xiao sedikit panas dan tanpa sadar menatap dua orang di kursi belakang mobil, Tuan Muda Ye, Nyonya Muda. Golden Ye tidak ingin mengungkapkan pendapatnya. Dia memeluk Audrey Han dan memainkan rambutnya. Audrey Han sedikit malu dan berkata dengan tersenyum canggung, Arthur, pergilah jika kamu mau. Tes. Jason yang sedang berbaring di dekat jendela, menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat adegan ini. Jika bukan demi membantu saudara, aku benar-benar tidak ingin masuk ke mobil ini untuk menjadi nyamuk.
Belum masuk ke mobil saja mereka sudah bermesraan, bagaimana saat mengemudi nanti? Takutnya dia akan merasa jijik. Golden Ye yang mendengar, mendongak dan meliriknya dengan dingin dan tajam. Jelas, dia masih tidak bisa melupakan laporan kecil itu dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa berjalan kembali." Jason menggelengkan kepalanya dan menatap Audrey Han dengan tak berdaya. "Adik ipar, aku lihat dia masih menyalahkanku karena memberimu laporan kecil." Sepertinya seseorang merasa tidak rela pada sesuatu yang belum dilakukan hari ini. Begitu suara itu terdengar, Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya dan ada keganasan di matanya. "Apa yang kamu katakan?" Beraninya bajingan membuat perselisihan di depannya dan Audrey. Tentu saja Audrey Han bisa memahami perasaan Golden Ye dan tahu bahwa temannya tidak dengan sengaja memicu perselisihan, hanya untuk bercanda. Jadi dia tidak marah dan tidak mengganggu Golden Ye, tetapi tersenyum tipis dan menjawab percakapan itu. "Bagaimana jika tidak rela? Bagaimanapun, masalah ini telah aku ketahui, dia tidak dapat melakukannya lagi. Terima kasih untuk hari ini. Jika kamu tidak memberitahu Arthur Xiao, kami tidak akan bisa menemukannya di sini. Bagaimanapun, situasi telah diselesaikan." Setelah berbicara, Audrey Han mengulurkan tangan dan mencubit Golden Ye. "Kamu masih tidak senang sekarang? Mungkinkah apa yang kamu katakan padaku tadi adalah kebohongan?" Saat menghadapi Audrey Han, Golden Ye segera menyerah. "Tidak, apa yang aku katakan barusan itu tulus dari hatiku, tetapi itu tidak mencegahku untuk berpikir bahwa orang ini merusak pemandanganku dan bukankah kamu barusan mendengarkan bahwa dia tidak suka berada di mobil kita, jadi biarkan dia berjalan kembali adalah usulan yang paling bagus." Setelah berbicara, Golden Ye melingkarkan lengannya di pinggangnya lagi, membenamkan wajahnya di lehernya dan mencium aroma miliknya dengan rakus seperti anak kecil. Di hadapan orang luar, Audrey Han masih tidak bisa wajar, dia menepuk tangan Golden Ye dan kemudian mendorong dahinya, "Duduklah." Golden Ye menatapnya dengan putus asa. "Masuklah ke mobil dan mari kembali." Jason memandang Golden yang tersenyum dan berkata, "Kakak iparku benar-benar memahami situasi, tidak seperti seseorang." Dia mengambil kunci mobil dan duduk di kursi pengemudi, menghela nafas sambil menyalakan mobil. Tidak disangka orang yang dulunya menyendiri sudah memiliki kekasih sekarang, sikapmu yang dulunya melihat seorang wanita seperti ular, aku pikir kamu tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Bahkan jika menikah, kamu mungkin akan menikahi seorang pria. Setelah berbicara, Jason tertawa terbahak-bahak. Golden Ye menggelapkan wajahnya dengan wajahnya yang suram, diam. Dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Meskipun dia benar-benar ingin tahu seperti apa dirinya dulu, tapi saat mendengar perkataan Jason, tampaknya Jason sedang mengatakan hal yang buruk tentangnya. Jason melirik Audrey Han melalui kaca spion, "Kakak ipar, dia tidak tahu karena Idak memiliki ingatan, tetapi kamu seharusnya sangat memahami apa yang aku katakan kan?" Mendengar, Audrey Han terkejut dan secara tidak sadar mengingat hari-hari yang ketat di rumah Ye. Pada saat itu, bisa dikatakan bahwa kehidupannya sangat susah dan dia menghela nafas saat mengingatnya sekarang. Saat itu, dia dan Golden Ye memiliki kesalahpahaman besar, tapi itu benar-benar. Memikirkan hal ini, dia bergema sambil tersenyum, "Aku memang sangat memahaminya." Bersambung.